Topik yang banyak ditanya, jarang dibahas. Selamat datang di podcast Kesehatan Lansia 60. Ruang ngobrol santai yang ngasih jawaban jujur buat pertanyaan yang sering kalian simpan sendiri. Banyak pendengar kirim pesan dengan nada malu-malu tapi penasaran. Apakah di usia 60 ke atas masih bisa tetap bertenaga dalam hubungan dengan pasangan? Jawabannya, tentu bisa. Bukan cuma bisa. Banyak yang justru menemukan ritme baru yang lebih tenang, lebih hangat, dan lebih berkualitas. Di usia 60, tubuh memang berubah. Tenaga mungkin tidak ngacir, zaman muda, tapi bukan berarti kemampuan hilang begitu saja. Yang hilang biasanya rasa percaya diri karena kurang informasi. Disinilah podcast ini hadir, bukan buat menggurui, tapi memberi arah. Kita bahas semua dengan bahasa sederhana, tanpa tabu, tanpa tekanan, dan tanpa lebay. Yang penting, bisa dipraktikkan. Banyak lansia yang sebenarnya masih punya stamina, tapi terkendala kecemasan, pikiran negatif, atau pola hidup yang gak seimbang. Makanya, hari ini kita kupas cara alami untuk tetap bertenaga, mulai dari relaksasi, nutrisi, olahraga ringan, hingga kesehatan mental. Pembahasan ini bukan hanya untuk meningkatkan vitalitas, tapi juga menjaga hubungan pasangan tetap harmonis dan membahagiakan. Jadi, sebelum masuk ke langkah-langkah praktis di bab-bab berikutnya, ingat dulu satu hal, usia bukan batasan. Selama tubuh dirawat, pikiran dijaga, dan gaya hidup diseimbangkan, kualitas hidup tetap bisa meningkat. Bahkan banyak lansia yang merasa jauh lebih nyaman dibanding masa muda, karena sekarang yang penting bukan cepat, tapi bahagia. Pentingnya relaksasi. Tenang dulu, baru kuat. Banyak lansia merasa stamina menurun bukan karena fisik lemah, tapi karena pikiran keburu tegang. Tubuh itu seperti mesin. Kalau dihidupkan dalam keadaan panik, ya wajar cepat panas dan gampang mogok. Relaksasi jadi kunci pertama sebelum memikirkan hal lain. Ketika pikiran tenang, aliran darah membaik, otot lebih lentur, dan tubuh lebih siap. Banyak orang meremehkan hal sederhana ini, padahal efeknya langsung terasa. Teknik napas adalah cara termurah, tercepat, dan paling aman untuk menurunkan ketegangan. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan 6 detik. Ulangi 5 kali. Kedengarannya sepele, tapi teknik ini dipakai atlet, perawat ICU, bahkan meditator profesional. Napas yang teratur membuat tubuh keluar dari mode siaga bahaya dan masuk ke mode siap beraktivitas. Relaksasi juga bukan hanya soal napas, tapi suasana. Banyak lansia merasa lebih tenang ketika mendengarkan musik lembut, minum teh hangat, atau sekadar duduk di ruang yang rapi dan wangi. Lingkungan yang nyaman memberi sinyal aman kepada tubuh sehingga jantung berdetak lebih stabil. Dan kalau jantung stabil, stamina otomatis naik. Kadang yang dibutuhkan cuma suasana yang mendukung. Relaksasi adalah fondasi yang sering diabaikan. Banyak yang fokus pada jamu atau olahraga, padahal sebelum itu semua bekerja, pikiran harus disetel dulu. Tanpa ketenangan, tubuh terus bekerja dalam posisi defensif. Jadi, sebelum membahas herbal, nutrisi, atau latihan, langkah pertama tetap sama. Turunkan tensi pikiran, biarkan tubuh merasa aman, dan stamina yang hilang, itu perlahan-lahan balik sendiri. Herbal nutrisi untuk menambah stamina secara alami. Di usia 60, tubuh mulai lebih sensitif terhadap makanan. Karena itu, pilihan nutrisi sangat berpengaruh pada stamina. Banyak lansia merasa cepat lelah bukan karena faktor usia, tapi karena asupan harian kurang mendukung. Herbal dan makanan tertentu membantu memperbaiki sirkulasi darah, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan memberi energi alami tanpa efek samping berlebihan. Intinya, apa yang masuk ke tubuh menentukan apa yang bisa keluar berupa tenaga. Beberapa herbal lokal punya reputasi kuat meningkatkan kesegaran tubuh. Jahe membantu memperlancar aliran darah, ginseng terkenal meningkatkan vitalitas, madu memberikan energi cepat, dan daun mint membantu memperbaiki pernapasan serta rasa rileks.
Jika dikombinasikan dalam teh hangat, herbal-herbal ini bekerja seperti starter alami yang membuat tubuh lebih siap beraktivitas. Tidak instan, tapi terasa stabil dan tidak membuat jantung berdebar berlebihan. Selain herbal, nutrisi harian juga menentukan daya tahan. Protein dari ikan, kacang-kacangan, serta telur membantu memperkuat otot. Buah seperti pisang, pepaya, dan alpukat memberi kalium dan vitamin yang menjaga metabolisme tetap prima. Jangan lupakan air putih, dehidrasi ringan saja bisa membuat stamina turun tanpa disadari. Banyak lansia mengaku lemas padahal cuma kurang minum. Hal kecil, tapi dampaknya besar. Namun yang paling penting, konsistensi. Herbal hanya membantu kalau diminum rutin, bukan hanya ketika lelah saja. Nutrisi pun harus dijaga setiap hari, bukan seminggu sekali. Tubuh lansia bekerja lebih lambat, jadi perbaikan energi datang bertahap. Dengan pola makan yang baik dan herbal yang tepat, stamina bukan hanya meningkat, tapi juga bertahan lebih lama. Ini investasi kecil untuk kenyamanan besar. Olahraga ringan, kunci stamina sejati. Banyak lansia mengira olahraga harus berat supaya terasa manfaatnya. Padahal justru kebalikannya. Olahraga ringan yang konsisten jauh lebih efektif untuk meningkatkan stamina. Tubuh usia 60 tidak butuh dipaksa, yang dibutuhkan adalah gerakan teratur yang memberi sinyal kepada otot dan jantung agar tetap aktif. Jalan kaki 10-15 menit saja sudah mampu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa lebih hangat serta bertenaga. Latihan kekuatan ringan juga penting, meskipun hanya memakai dumbbell 1-2 kg atau botol air mineral. Saat otot bekerja, tubuh meningkatkan produksi energi dan memperbaiki metabolisme. Ini yang membuat stamina meningkat lebih stabil. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kelelahan gampang datang karena otot inti melemah. Latihan kecil tapi rutin adalah cara paling sederhana untuk menghidupkan kembali tenaga alami tubuh. Senam sendi juga tidak boleh diremehkan. Gerakan memutar bahu, meregangkan pinggang, dan melenturkan lutut mampu mengurangi kaku otot yang sering menghambat stamina. Tubuh yang lentur bergerak lebih efisien, dan itu membuat aktivitas sehari-hari lebih ringan. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah rutin senam 5-10 menit, mereka merasa lebih mudah bangun dari duduk, lebih seimbang, dan tidak cepat lelah. Kunci utamanya cuma satu, konsistensi, bukan intensitas. Olahraga ringan setiap hari lebih bermanfaat daripada olahraga berat seminggu sekali. Ketika tubuh dibiasakan bergerak, jantung bekerja lebih efisien, aliran darah lebih lancar, dan hormon energi meningkat. Dalam beberapa minggu saja, efeknya sudah terlihat. Stamina naik, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa jauh lebih responsif. Peran kesehatan mental hubungan dengan pasangan. Banyak lansia mengira stamina hanya soal fisik, padahal pikiran memegang peranan besar. Ketika seseorang merasa cemas, malu, atau takut mengecewakan pasangan, tubuh langsung menegang dan energi cepat habis. Pikiran negatif bekerja seperti rem darurat, menahan aliran energi yang seharusnya mengalir bebas. Di usia 60, ketenangan justru menjadi sumber kekuatan utama. Mood yang stabil bisa meningkatkan hormon relaksasi dan membuat tubuh lebih responsif dalam segala aktivitas. Hubungan dengan pasangan juga menentukan stamina secara tidak langsung. Banyak lansia merasa kaku bukan karena fisik, tapi karena komunikasi dengan pasangan jarang dilakukan. Padahal, kehangatan dalam hubungan dapat memperkuat rasa percaya diri. Ketika pasangan saling terbuka, saling memahami ritme masing-masing, dan tidak menuntut berlebihan, tubuh terasa lebih ringan. Hubungan emosional yang stabil membantu tubuh melepaskan ketegangan dengan cepat. Kesehatan mental juga mencakup kebiasaan sederhana, tertawa bersama, melakukan hobi ringan, atau sekadar berjalan-jalan sambil ngobrol. Aktivitas ini meningkatkan endorfin, hormon bahagia yang membantu tubuh tetap bertenaga. Banyak lansia melaporkan stamina membaik hanya karena lebih sering bersosialisasi atau mendapatkan dukungan emosional dari keluarga. Ternyata,
Tubuh kuat itu bukan hanya soal otot, tapi hati yang lapang. Terakhir, jangan ragu meminta bantuan ketika mental terasa lelah. Berbicara dengan keluarga, konselor, atau bahkan teman dekat bisa menjadi cara melepas beban pikiran. Ketika stres berkurang, tubuh secara otomatis bekerja lebih efisien. Itulah sebabnya kesehatan mental dan hubungan harmonis adalah fondasi stamina yang sering terlupakan. Ketika pikiran dan hati selaras, energi mengalir jauh lebih mudah. Tanda saatnya berkonsultasi ke dokter. Meski perubahan tubuh di usia 60 adalah hal wajar, ada kondisi tertentu yang tidak boleh diabaikan. Banyak lansia merasa stamina menurun drastis, mudah pusing, atau sering lelah padahal aktivitasnya ringan. Jika keluhan muncul berulang tanpa sebab jelas, itu tanda tubuh sedang memberi peringatan. Bukan berarti ada masalah besar, tapi artinya tubuh butuh diperiksa lebih detail. Pemeriksaan sederhana saja bisa mengungkap penyebab pasti dan mencegah kondisi memburuk. Beberapa faktor kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi jantung sangat memengaruhi stamina. Misalnya, tekanan darah terlalu tinggi atau rendah bisa membuat tubuh tiba-tiba lemas. Gula darah yang naik turun juga membuat energi tidak stabil. Kadang seseorang mengira, mungkin karena usia, padahal penyebabnya jelas dan bisa ditangani. Dengan pemeriksaan rutin, dokter bisa membantu mengatur pola makan, obat, atau gaya hidup yang lebih tepat. Banyak lansia enggan konsultasi karena merasa malu, takut mengganggu, atau berpikir kondisinya belum parah. Padahal konsultasi justru langkah paling aman dan matang. Dokter tidak hanya memberi solusi medis, tetapi juga memastikan aktivitas sehari-hari, including aktivitas yang memerlukan stamina, bisa dilakukan dengan aman. Dengan data kesehatan yang jelas, kita tahu batas tubuh dan tahu cara meningkatkannya tanpa risiko. Kesimpulannya, berkonsultasi bukan tanda kelemahan, justru bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di usia 60, menjaga kesehatan bukan hanya untuk hidup lebih lama, tapi agar hidup tetap nyaman, aktif, dan bermakna. Lebih baik memeriksa lebih awal daripada menyesal belakangan. Ketika tubuh dipantau dengan baik, stamina bisa dipulihkan bahkan ditingkatkan dengan cara yang aman. Rumus 60 tetap kuat. Setelah melalui semua bab, ada satu hal penting yang perlu diingat. Stamina di usia 60 ke atas bukan keberuntungan, tapi hasil dari perawatan diri yang konsisten. Banyak lansia mengira energi menurun adalah takdir mutlak, padahal sebagian besar hanya soal kebiasaan. Tubuh yang diberi kesempatan rileks, diberi nutrisi yang tepat, dan diajak bergerak secara teratur akan merespons lebih baik dari yang dibayangkan. Di usia ini, kualitas hidup justru bisa meningkat karena ritme hidup lebih stabil. Rumus sederhananya, tenang sehat kuat. Relaksasi membuat pikiran dan tubuh siap. Herbal dan nutrisi memberi bahan bakar. Olahraga menguatkan mesin utama. Dan kesehatan mental memastikan semuanya berjalan seimbang. Ketika faktor-faktor ini digabung, tubuh lansia bekerja dengan lebih efisien. Tidak tergesa-gesa, tidak memaksa, tapi stabil dan tahan lama. Banyak lansia yang mempraktikkan pola ini melaporkan perubahan besar hanya dalam beberapa minggu. Hubungan dengan pasangan pun ikut terdampak positif. Ketika tubuh lebih fit dan pikiran lebih tenang, komunikasi terasa lebih hangat. Keintiman bukan lagi tentang performa, melainkan kenyamanan dan kedekatan. Banyak pasangan usia lanjut berkata bahwa kesempatan menikmati hidup bersama justru terasa lebih indah di usia senja, karena tidak lagi diburu oleh ambisi. Ini momen menikmati, bukan membuktikan. Jadi, apa langkah terakhir? Jalankan perlahan tapi pasti. Tidak perlu mengejar hasil cepat. Setiap perubahan kecil, minum air lebih banyak, jalan 10 menit, tidur lebih teratur, adalah investasi besar bagi stamina. Dan kalau ada keluhan, jangan tunda konsultasi. Tubuh usia 60 bisa tetap kuat, bertenaga, bahkan lebih harmonis daripada sebelumnya. Yang penting, mau memulai dan mau merawat diri.